Baik, kembali lagi dengan saya Arduina Fikri Trifirmansyah dari mahasiswa pendidikan vokasional teknik elektro yang bertempat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2283210021, di mana saya akan menjelaskan tentang Link and Match Industri dan pendidikan kejuruan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan teknologi kejuruan. Nah, Link and Match Industri dan pendidikan kejuruan ini merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan dunia pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri secara langsung. Ini membantu membatasi kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di lembaga pendidikan dan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja. Maka harus ada kerjasama antara dari industri dan dari kejuruan atau dari pendidikannya. Ini akan di link and match. Nah, pada hari ini kita akan membahas mencakup 3 materi, yaitu menjelaskan pengertian pendidikan kejuruan, langkah-langkah yang dapat diambil untuk membangun link and match antar industri dan pendidikan kejuruan, dan yang terakhir itu contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup SMK. Nah, yang pertama itu pasti kita awali dengan apa yang kamu pahami sih tentang pendidikan kejuruan ini. Jadinya, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang berorientasi kepada keterampilan dan kecakapan untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau pada jenjang pendidikan seperti politeknik, sekolah vokasi, akademik, dan sejenisnya. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk menyiapkan tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Nah, langkah yang dapat diambil untuk membangun link and match antara industri dan pendidikan kejuruan antara lain itu, nah, yang pertama itu dengan kerjasama dengan industri. Yang kedua, identifikasi kebutuhan industri itu apa. Yang ketiga itu ada mentoring dan evaluasi. Yang keempat itu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan dunia industri juga. Yang kelima itu ada magang dan program praktek kerja. Dan yang keenam itu ada pelatihan berkelanjutan. Nah, di sini ada kerjasama dengan industri. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama dengan industri? Lembaga pendidikan kejuruan perlu menjalin kemitraan yang erat dengan industri terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dalam pengembangan kurikulum, penyediaan fasilitas dan peralatan yang mutakhir, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pendidikan dan industri. Nah, itu harus perlu adanya kerjasama dengan industri nih. Kita harus dari pihak kejuruan itu harus bermitra kepada si industrinya. Nah, yang kedua itu ada identifikasi kebutuhan industri. Nah, apa sih yang dimaksud itu? Lembaga pendidikan perlu secara aktif memahami kebutuhan dan pengembangan industri terkait. Ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka antara pihak pendidikan dan pihak industri untuk memahami keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh para pekerja dengan di industri tersebut. Penelitian pasar penelitian pasar kerja dan dapat analisis tren industri juga dapat membantu dan mengidentifikasi
mengidentifikasi kebutuhan yang relevan. Nah, jadinya kita harus tahu nih apa sih yang dibutuhkan oleh industri, maka kita akan siapkan di dalam kejuruan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan kurikulum yang relevan. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan industri, lembaga pendidikan perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan tuntutan industri. Ini mencakup memperbarui konten pembelajaran, memasuki keterampilan praktis yang diperlukan, dan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, jadinya pengembangan kurikulum yang relevan ini harus selinier atau melihat dari industrinya itu dampaknya gitu. Nah, yang selanjutnya itu setelah adanya pengembangan kurikulum yang relevan, maka kita akan adanya magang dan program praktek kerja. Lembaga pendidikan kejuruan dapat menyediakan program magang atau praktek kerja di industri atau PKL nih bagi para siswa mereka. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata dan menerapkan keterampilan yang mereka pelajari di lingkungan industri yang sebenarnya. Nah, jadinya itu kita harus tahu nih bagaimana pada saat kerja nyata di industri itu seperti mana gitu. Apakah relevan dengan yang diajarkan oleh guru atau berbanding sebaliknya. Nah yang selanjutnya itu sudah adanya magang dan program praktek kerja, maka harus adanya pelatihan dan berkelanjutan. Link and match industri dan pendidikan kejuruan tidak hanya berhenti pada masa pendidikan formal. Lembaga pendidikan perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan dan program pengembangan profesional bagi lulusan mereka untuk relevan dengan perkembangan industri yang telah berubah. Nah, ini biasanya ini uh, adanya lembaga sertifikat profesi, atau setelah adanya lulusan dia akan menjadi uh, apa ya, ikut pelatihan di BLK dan semacamnya. Nah, setelah adanya pelatihan berkelanjutan, nah sekarang adanya monitoring dan evaluasi. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas link and match antara pendidikan kejuruan dan industri. Ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari lulusan industri dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kualitas dan berkelanjutan pendidikan kejuruan yang diselenggarakan dengan kebutuhan industri. Nah, ini monitoring dan evaluasi. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas lean and match antara pendidikan kejuruan dan industri. Dalam evaluasi ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari lulusan industri dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kualitas dan berkelanjutan pendidikan kejuruan yang diselaraskan dengan kebutuhan industri. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup SMK itu kayak gimana sih? Nah, seperti yang terlihat dalam video ini, yang dimana di setiap SMK akan bekerja sama dengan industri yang dimana akan menjadikan lulusan yang menghasilkan kualitas dan mempunyai kompeten dalam ahlinya. Melalui pendekatan link and match,
yang baik antara industri dan pendidikan kejuruan, lulusan pendidikan kejuruan dapat lebih siap secara kerja dan relevan dengan permintaan pas dengan permintaan pasar kerja. Sementara industri mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.